Halo co-friend, pada soal ini ada batang yang homogen dan kita akan mencari besar dan arah momen gaya total yang bekerja pada batangnya itu jika titik B-nya dianggap sebagai poros. Oke, di sini kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada batangnya. Ada gaya berat sebesar W arahnya ke bawah. Karena ini homogen, ya maka nanti W-nya ini bekerja di titik pusat massa atau di tengah-tengah dari batangnya ini, yaitu berada di titik E. Kemudian kita misalkan besar sudut di sini adalah theta, theta-nya adalah 30 derajat ya, maka nanti yang gaya F3 ini jika kita urai ke dalam dua komponen, yang di samping sudut ini adalah F3 cos theta, kemudian yang di sebelah sini adalah F3 sin theta. Di soal diketahui bahwa panjang AB-nya ini adalah 20 cm. Ini satuannya akan kita jadikan meter, dari cm ke meter tinggal dibagi 100, 20 dibagi 100 hasilnya 0,2 meter. Jadi dari A ke B-nya 0,2 meter. Karena W ini berada di tengah-tengah, maka itu berarti dari A ke E-nya ini adalah setengah dari panjang batangnya. Panjang batangnya 120 cm atau 1,2 meter, maka itu berarti dari A ke E-nya adalah 1. Ralat dari A ke E-nya ini adalah 1,2 meter dibagi dengan 2, hasilnya itu adalah 0,6 meter, ya seperti itu. Maka itu berarti dari B ke E-nya itu adalah 0,6, dari sini ke sini ya 0,6, dikurangi dari sini ke sini 0,2, hasilnya adalah 0,4 meter. Di soal juga diketahui bahwa dari B ke C-nya itu adalah 0,6 meter. Maka itu berarti dari E ke C-nya itu adalah 0,6 dikurangi 0,4 yang di sini, hasilnya itu adalah 0,2 meter. Dan dari C ke D-nya diketahui yaitu 0,4 meter. Oke, maka sigma torsi di titik B atau resultan momen gaya di titik B atau momen gaya total di titik B yaitu sama dengan min torsi 3 min torsi 1 plus torsi E. Nah, mengapa di sini torsi ada yang tandanya min, ada yang tandanya plus? Jadi untuk menentukan plus minusnya caranya begini, kita sepakati dulu di awal. Misalkan untuk torsi yang berusaha memutar batangnya searah jarum jam dikasih tanda positif, yang berlawanan arah jarum jam dikasih tanda negatif. Kemudian torsi itu sendiri itu merupakan perkalian antara gaya dan lengan gaya yang saling tegak lurus. Nah, maka di sini kita hanya akan memperdulikan gaya-gaya yang tegak lurus dengan batangnya saja, dan kita tidak akan memperdulikan gaya yang bekerja pada poros. Mengapa? Karena gaya yang bekerja pada poros, berarti kan lengan gayanya sama dengan 0. Lengan gaya itu adalah jarak dari gaya itu bekerja ke porosnya. Ya, nah karena lengan gayanya 0, berarti kan ini torsi yang dihasilkannya itu bernilai 0, atau itu berarti dia tidak menghasilkan torsi. Ya, jadi yang F2 ini tidak menghasilkan torsi seperti itu. Nah, torsi 3 ini adalah torsi yang dihasilkan oleh F3 sin theta. Perhatikan bahwa torsi yang dihasilkan oleh F3 sin theta ini berusaha memutar batangnya berlawanan arah jarum jam, maka dikasih tanda negatif. Ya, jadi torsi 3 itu adalah yang ini, F3 sin theta atau F3 sin 30 derajat ini dikali dengan lengan gayanya, yaitu dari sini ke sini ya. Jarak dari dia bekerja, jarak dari F3 sin theta ini bekerja ke poros yaitu BC. Kemudian torsi 1 ini adalah torsi yang dihasilkan oleh gaya yang F1 ini. Dia berusaha memutar batangnya berlawanan arah jarum jam, maka dikasih tanda negatif ya. Jadi negatif F1 dikali dengan jarak dari F1 ini bekerja ke poros itu adalah AB. Kemudian torsi E ini adalah torsi yang dihasilkan di titik E maksudnya ya, atau torsi yang dihasilkan oleh W ini. Dia berusaha memutar batangnya searah jarum jam, maka dikasih tanda positif ya. Jadi positif W dikali dengan lengan dari W-nya, yaitu jarak dari W ini bekerja ke sini, yaitu BE. Oke, kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Di soal diketahui F3-nya 40 Newton, sin 30 derajat 0,5, BC-nya dari B ke C berarti kan 0,4 ditambah 0,2 yaitu 0,6. Kemudian F1-nya di soal diketahui yaitu 120 dan AB-nya 0,2 dan W ini adalah berat dari batangnya yang dirumuskan dengan M dikali dengan G, massa dikali percepatan gravitasi bumi. DE-nya dari B ke E sini ini adalah 0,4. Kemudian hasil dari sini sampai sini ya ini adalah min 36 ditambah M-nya, ini adalah masanya diketahui yaitu 8 kg, dan G percepatan gravitasi bumi besarnya 10 meter per sekon kuadrat. Lalu setelah dihitung didapatkan hasilnya itu adalah min 4 Newton meter. Jadi ternyata besar momen gaya total yang bekerja di titik B ya besarnya itu adalah 4 Newton meter, dan tanda negatif di sini ini hanya menunjukkan bahwa sesuai dengan kesepakatan kita di awal, kalau negatif berarti pada akhirnya ini batang homogennya ini berlawanan arah jarum jam. Oke, inilah jawabannya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.